warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hayatul Khairiyah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang ultrasonografi atau yang sering disebut sebagai USG. Pertama-tama kita harus mengerti definisi dari USG itu sendiri, yaitu USG adalah teknik medis diagnostik yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menciptakan gambaran internal organ dan struktur dalam tubuh manusia. Pada ibu hamil, USG ini dapat dilakukan 4 kali, yaitu 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Kita masuk pada materi cara-cara pemeriksaan USG. Cara pemeriksaan USG itu ada 2, yaitu yang pertama dengan cara pervaginam dan yang kedua dengan cara perabdominan. Yang pertama, cara pervaginam. Cara pervaginam ini dilakukan dengan memasukkan prob ultrasonik ke dalam vagina pasien. Sedangkan yang perabdominan ini prosedur diagnostik yang digunakan untuk memeriksa organ-organ dalam rongga perut. Langkah-langkah USG pervaginam: yang pertama, persiapan pasien; yang kedua, persiapan alat; yang ketiga, pemasangan prob; dan yang keempat, pengaturan gambar; yang kelima, pemeriksaan organ panggul; yang keenam, evaluasi dan interpretasi; dan yang terakhir, penyelesaian pemeriksaan atau pemaparan hasil. Dan langkah-langkah untuk USG perabdominan: yang pertama adalah persiapan pasien, yang kedua persiapan alat, yang ketiga posisi pasien. Jadi di perabdominan ini ada posisi pasien ya, karena kita memeriksa yang berada di rongga perut. Yang keempat, pemeriksaan awal. Yang kelima, visualisasi organ-organ. Yang keenam, pencatatan gambar dan pengukuran. Dan yang terakhir, interpretasi laporan atau pemaparan hasil. Jenis-jenis USG. Jenis-jenis USG ini ada 4. Yang pertama ada ultrasonografi 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Ada juga yang namanya ultrasonografi Doppler. Yang pertama, ultrasonografi 2 dimensi. Ini adalah sebuah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh manusia dalam 2 dimensial. Sedangkan untuk ultrasonografi 3 dimensi, ini adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara tinggi untuk menciptakan gambar 3 dimensi dari organ dari organ dalam tubuh manusia. Di 4 dimensi, yaitu teknologi pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara atau ultrason untuk membuat gambar 3 dimensi dari janin dalam kandungan dengan tambahan dimensi keempat, yaitu waktu. Jadi ultrasonografi yang 3 dimensi tadi itu dikasih tambahan waktu supaya menjadi ultrasonografi 4 dimensi. Yang terakhir yaitu ultrasonografi Doppler. Teknik ini pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara tinggi atau ultrasonik untuk menghasilkan gambaran struktur internal tubuh dan mengukur arus darah. Kemudian dari jenis-jenis USG tadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis USG tadi. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari ultrasonografi 2 dimensi. Yang pertama mengenai kelebihannya. Kelebihan dari ultrasonografi 2 dimensi ini yang pertama, non-invasif, dan yang kedua, tidak memerlukan radiasi. Yang ketiga, biaya relatif rendah. Yang keempat, real-time imaging. Dan yang terakhir, probabilitas. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, keterbatasan resolusi. Yang kedua, keterbatasan dalam melihat jaringan yang tidak transparan. Yang ketiga, ketergantungan pada operator. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam mendiagnosis beberapa kondisi.
Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan ultrasonografi 3 dimensi. Yang pertama mengenai kelebihannya. Kelebihan dari ultrasonografi 3 dimensi yang pertama, gambar lebih jelas. Itu pasti ya, daripada 2 dimensi tadi. Yang kedua, deteksi yang lebih baik. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik. Dan yang terakhir, evaluasi volumetrik. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, biaya. Pastinya antara 2 dimensi dan 3 dimensi ini akan lebih mahal yang 3 dimensi. Yang kedua, kompleksitas penggunaan. Dan yang terakhir, waktu yang diperlukan. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan ultrasonografi 4 dimensi. Mengenai kelebihannya, yang pertama, detail yang lebih baik. Itu sudah pasti karena dibandingkan dengan yang 2 dimensi dan 3 dimensi, pastinya yang 4 dimensi ini akan memaparkan hasil yang lebih detail dan lebih baik. Yang kedua, pencitraan real time, jadi kondisi bayi pada waktu itu. Yang ketiga atau yang terakhir, kemampuan untuk melihat wajah janin. Dan untuk kekurangannya, pastinya yang pertama itu biaya. Pasti dengan hasil yang memuaskan, hasil yang detail itu akan memerlukan biaya yang sedikit lebih mahal. Dan yang kedua, tidak selalu diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan teknis. Dan yang terakhir, potensi kelebihan informasi. Sonografi Doppler. Mengenai kelebihannya, yang pertama non-invasif, yang kedua real time, yang ketiga aman, dan yang terakhir dapat diulang. Untuk kekurangannya, yang pertama, keterbatasan dalam penetrasi jaringan. Yang kedua, operator dependen. Yang ketiga, tidak dapat memberikan gambaran yang jelas pada beberapa kondisi. Dan yang terakhir, terbatas dalam penilaian beberapa struktur. Pada materi yang terakhir, yaitu manfaat dari ultrasonografi. Yang pertama, manfaat dari ultrasonografi ini adalah pemantauan perkembangan janin. Jadi, melalui ultrasonografi ini kita dapat mengetahui mengenai perkembangan dan pertumbuhan dari si janin, mengenai organ dan bagian-bagian tubuh yang lain. Kemudian kita juga dapat mendeteksi dini kelainan janin. Yang ketiga, memantau plasenta dan cairan ketuban. Jadi melalui ultrasonografi ini kita dapat melihat bahwasanya apakah plasenta dan cairan ketuban ini baik-baik saja atau ada sesuatu yang kurang pas untuk kehamilannya. Kemudian yang selanjutnya, memantau kehamilan berisiko tinggi. Kemudian mendeteksi letak plasenta. Jadi letak plasenta itu kan yang seharusnya itu terletak di fundus uteri. Jadi melalui ultrasonografi ini kita dapat melihat apakah letak plasenta ini sudah sesuai atau belum. Kemudian menentukan usia kehamilan. Yang selanjutnya membantu prosedur medis, dan yang terakhir kesempatan untuk ikut serta dalam kehamilan. Kemudian ini hanya sekedar untuk tambahan materi saja. Untuk hasil ultrasonografi atau USG yang sudah dicetak dengan cetakan yang hitam putih, itu cara membacanya adalah untuk warna hitam itu menandakan cairan ketuban, dan yang untuk warna abu-abu itu menandakan atau memberikan tanda bahwasanya itu adalah jaringan atau organ tubuh. Untuk warna putih itu adalah tulang janin. Selanjutnya, himbauan lagi untuk lebih bijak bahwasannya ultrasonografi ini itu yang lebih penting untuk kehamilan itu yang dilihat adalah perkiraan berat janin, usia janin, dan perkiraan panjang janin. Itu adalah poin-poin yang lebih penting untuk diperhatikan pada saat melaksanakan atau melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG ini pada ibu hamil. Saya sampaikan apabila ada materi yang kurang jelas atau yang kurang dapat diterima, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.